yang sedang melakukan KKN di RW 6. Nama saya sendiri adalah Nafisa Sari Putri. Dan saya Emma Rusdiana Hidayati. Kadang ada yang berpikir itu tuh hanya tipe jenis yang disebut suatu coronavirus. Hanya saja memang yang dinamakan COVID-19 ini adalah suatu strain yang baru, yang memang baru ditemukan pada tahun 2019. Virus ini sifatnya droplet ya. Droplet itu suatu mikropartikel yang sangat kecil yang tidak mungkin terlihat oleh kasat mata, sehingga bila ada pasien ataupun pasien atau orang yang dinamakan orang OTG yang sebenarnya terinfeksi virus ini tapi tidak ada gejala, kalau dia tidak memakai perlindungan, apabila orang ini bicara atau batuk, maka droplet itu akan keluar, partikel-partikel kecil akan keluar. Partikel ini juga ada pada virus ataupun bakteri yang lainnya, seperti contohnya TBC. Jadi sifat penularan antara TBC dengan corona ini sama. Dulu kita mungkin tidak terlalu aware terhadap TBC, padahal TBC sendiri itu sebenarnya juga sangat banyak. Banyak sekali kuman-kuman TBC yang berkeliaran di luaran. Dan kita hanya bisa banyak melihat kalau ada kuman ini bila kita berada di rumah sakit. Demikian juga dengan COVID kali ini. Hanya saja TBC, kuman TBC itu bisa disembuhkan total saat ini dan efeknya itu jangka panjang sekali. Sedangkan kalau virus COVID itu sifatnya lebih mendadak, kita sebutnya akut ya, mendadak. Dimana orang kalau tertular, kalau orang ini memang tidak tahan terhadap virus ini, risiko kematiannya sangat tinggi. Seperti itu secara gambaran luasnya. Jadi sebenarnya virus-virus model begini, bakteri model begini ini sebenarnya dari dulu penularan droplet sudah ada. Cuman yang kali ini lebih berbahaya daripada bakteri-bakteri yang sebelumnya. Seperti itu. Ini dimajuin bisa deh. Apa kecil kan diketahui. Ini, tapi ya begitu. Oke. Tadi sempat menyinggung istilah droplet ya. Lalu ada info dari WHO sendiri katanya itu ada penularan melalui udara. Nah, Ya, itu bagaimana? kalau penularan melalui udara itu sifatnya pada orang-orang yang yang sakit dan menimbulkan gejala. Jadi bila orang ini bersin atau batuk, di mana kalau tidak dengan orang yang tidak ada di depannya itu tidak memiliki perlindungan, maka dia bisa tertular melalui udara. Seperti itu. Maka itulah pentingnya kita untuk menggunakan masker. Jadi kalau misalkan partikel-partikel ini berada di udara dalam waktu cepat, kalau orang bersin itu kan kecepatannya lebih tinggi, dan kalau orang yang tidak memakai masker maka risiko penularannya akan sangat tinggi. Jadi sifatnya airborne begitu. Ada yang mengatakan dia bisa hidup di partikel debu di udara, tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi airborne kali ini yang paling berbahaya adalah apabila pasien ini mengeluarkan suatu guyuran dari dalam mulut seperti bersin sehingga bisa menular. Seperti itu. Buat yang airborne tadi itu mungkin Ya. bisa dispesifikasikan ke itu ya, kayak rumah makan dengan ventilasi yang buruk itu gitu. Kenapa? Agak gimana? Kalau buat airborne sendiri itu dispesifikasikan di ruangan tertutup, misalnya rumah makan dengan ventilasi yang buruk. Ya. Itu Ya. faktor utama airborne di situ ya, juga bisa kan ya, Dok? Jadi kalau misalkan ada, meskipun pada ruangan dengan ventilasi baik, yang sifatnya airborne itu masih bisa sangat menular kalau perlindungan terhadap dirinya sendiri kurang maksimal, seperti penggunaan masker itu. Cuman memang kalau ruangan ini ventilasinya kurang baik, jadi misalkan ada ruangan dalam suatu ruangan yang ber AC,
tidak ada ventilasi keluar, maka kalau ada sebaran virus, ada orang batuk atau bersin, dia tidak akan keluar. Maka kalau orang itu berada di dalam tempat yang sama pada waktu yang sama, itu akan menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu memang sebaiknya dihindari pertemuan dalam ruangan yang dalam waktu yang cukup lama, karena itu meningkatkan risiko penularan. Itu sifatnya lebih begitu. Ya. Iya dok. Oke dok, baik penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya kan yang untuk saat ini itu istilah-istilahnya sudah berganti ya dok, dari yang sebelumnya cuman PDP, terus OTG, dan seterusnya. Pak terbaru. Ya mungkin dokter bisa menjelaskan mengenai istilah-istilah yang baru dan kenapa kok diganti? Ya, sebenarnya pada prinsipnya itu juga hampir sama ya, bahwa dulu ada yang disebut istilah ODP, PDP, dan confirm. Cuman pada istilah PDP sekarang lebih dibedakan lagi menjadi suspek dan probable. Itu lebih ke istilah medis ya, bahwa pasien kalau misalkan dia probable, belum diketahui hasil swabnya, tapi sudah dari gejala pemeriksaan dan ada foto ronsennya ditambah ditunjang dengan rapid, dia memang ke arah COVID, maka itu disebut sebagai suatu probable. Bedanya adalah kalau pasien ini probable kuat, maka dia sudah bisa diberi terapi antivirus. Kalau misalkan pasien ini jadi tidak menunggu swab seperti sebelumnya. Dan juga pada pasien-pasien yang confirm, meskipun pada beberapa hasilnya itu sudah ada yang post negatif 1 kali, itu juga bisa menjadi suatu kategori ulang. Jadi perbedaannya lebih ke arah medisnya, lebih ke arah tata laksana penanganan untuk bidang medisnya. Kalau yang untuk masyarakat tetap bahwa kita meskipun kalau tidak sebelum menunggu hasil swab, kita tetap berkaca pada adanya gejala dan pemeriksaan yang ada. Seperti screeningnya harus kuat supaya nanti penanganannya bisa lebih cepat dilakukan. Seperti itu. Ya. Oke, baik penjelasannya dok. Pertanyaan selanjutnya ini, orang yang beresiko terpapar COVID-19 ini yang bagaimana? Ya. Semuanya Ya. Jadi orang yang berisiko terpapar COVID itu semua orang, mau muda, mau tua, mau anak, mau dewasa, semua punya risiko terpapar COVID. Hanya saja orang-orang yang memang dengan posisi yang lebih imunitasnya kuat, kalau dia terpapar COVID, mungkin dia tidak menjadi seorang yang bergejala berat, yang sampai kadang paru-paru sampai nafasnya gagal hingga sampai meninggal, tidak seperti itu. Jadi hampir kebanyakan orang yang memang terpapar itu menjadi seorang yang OTG. Nah, bahayanya adalah bila orang OTG ini tidak aware terhadap kondisinya ataupun tidak menjaga diri, tidak memakai masker, bahwa dia tidak tahu bahwa dia terpapar, begitu nanti dia bergabung bersama dengan orang-orang lain yang misalkan orang tua atau orang yang sakit, kalau dia menulari, maka orang yang tua ini akan lebih berbahaya untuk keadaan sakitnya nanti. Jadi secara terpaparnya itu sama, hanya gejala di masing-masing orang inilah yang akan juga berbeda. Itu yang menjadi concern kita, bahwa kalau memang ada orang, memang mungkin banyak orang yang bisa bergejala, tapi kalau memang dia bisa menulari yang sakit, kasihan orang-orang yang bisa berpotensi menimbulkan gejala berat ini. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya. Iya, udah cukup jelas sih dok. Terus selanjutnya itu
bagaimana sih dok, kayak misalnya ya untuk anak remaja sekarang kan masih banyak ya dok yang kayak nggak aware, malah menganggap bahwa dirinya ya aku baik-baik aja, aku sehat kayak gitu. Imanku lebih kuat daripada yang sudah berusaha lanjut. Dari kasus-kasus yang saya tangani di rumah sakit, ada seorang juga yang bekerja sebagai ojek online yang tinggal bersama orang tuanya di rumah. Awalnya si ojek online ini tidak terlalu apa ya istilahnya kewaspadaannya mungkin agak kurang. Kadang maskernya dilepas. Yang ketahuan sakit pertama ternyata adalah orang tuanya yang sudah berusia 75 tahun yang masuk ke UGD. Setelah kita lakukan tracing, kita swab anak tersebut yang ojek online, ternyata swabnya positif dan tidak bergejala sama sekali. Orang tua ini dirawat, alhamdulillah bisa membaik, sudah pulang. Nah, kalau kasus seperti ini membuat teman-temannya jadi tahu bahwa ini berbahaya. Tapi ada yang tidak beruntung sampai koleganya itu meninggal. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Jadi sebelum terlambat, apabila ada hal-hal seperti itu, bisa diberikan pengetahuan. Itu contoh ilustrasi yang pertama. Saya kasih ilustrasi lain. Ada seorang suami istri pedagang pasar. Pedagang pasar yang memang pasar ini sangat ramai. Umurnya masih 30-40. Mereka aktif, jualannya baik. Hal yang sama terjadi serupa. Mereka tinggal bersama orang tuanya sudah berumur 65 tahun. Yang terjadi bahwa mereka tidak pernah bergejala, yang timbul demam dan batuk adalah orang tuanya dan dikirim ke UGD. Setelah kita telusur ulang, di swab ternyata istrinya yang positif, kebetulan suaminya tidak. Ya alhamdulillah saat ini kondisi dan orang tuanya juga sudah membaik, tapi hal tersebut menjadi pelajaran kesadaran diri masing-masing dengan keluarga sangat penting. Mungkin seperti itu. Jadi ilustrasinya begitu. Kalau ingin diberikan cerita nyata itu akan lebih mengena daripada kita dibilang, oh, nah kamu jangan gini aja, nanti dia tidak akan, orang-orang itu tidak akan memaknai bagaimana bahayanya sebuah penyakit ini. Oke. Oke, baik dok. Di sini ada kasus masalah remaja yang ada yang gejala ringan sampai gejala berat, dan ada gejala beratnya ini karena faktor keturunan. Faktor apa? Gejala beratnya karena apa? Karena ada keturunan. Jadi saya pernah dengar bahwa remaja ini sebenarnya tidak sakit, namun ada dari keturunan, misal penyakit diabetes. Nah, COVID ini tuh yang malah membangkitkan virus penyakit tersebut. Itu benar atau tidak dok? Apa kalau diabetes kenapa terakhirnya putus-putus? Ya dok, untuk kan ada nih, kita sering dengar kayak misalnya ada remaja yang sebenarnya tuh dia posisinya sehat, tetapi dia tuh punya penyakit bawaan dari keluarganya. Ya contohnya itu seperti diabetes gitu ya dok. Nah itu tuh apakah membangkitkan virus-virus yang menuju ke COVID? Oke. Ya. Ada golongan penyakit bawaan itu contohnya ya diabetes, ya, TB. Pernah dengar penyakit namanya lupus atau penyakit-penyakit yang lebih ganas lagi seperti kanker. Kondisi-kondisi diabetes, hipertensi, mungkin perokok atau kanker itu lebih menurunkan kondisi pertahanan tubuh. Kenapa? Karena penyakit diabetes dan hipertensi itu mengganggu sistem tubuhnya secara keseluruhan.
mau diobati mau tidak diobati dia akan berisiko. Jadi pasien-pasien dengan diabetes pada dasarnya COVID atau tidak COVID, dia rentan sekali terkena penyakit. Sebagai contoh, ada pasien orang yang tidak diabetes, kakinya tertusuk paku. Dalam 1 minggu kakinya sudah sembuh. Mungkin pernah tahu juga ada temannya atau orang koleganya, rekanan yang diabetes, begitu kakinya tertusuk paku, ternyata tidak sembuh, malah menghitam sehingga harus dibawa rumah sakit sampai terjadi bolong. Mungkin pernah tahu seperti itu ya. Itu prinsipnya juga sama, bahwa kuman yang di kaki itu kalau orang tidak diabetes dia akan sembuh karena sistem tubuhnya masih baik. Tapi kalau orang diabetes yang kakinya kena tusuk tadi, karena sistemnya tidak bagus, dia kakinya menjadi borok, menjadi luka menghitam. Demikian juga dengan COVID. Orang yang tidak diabetes mungkin saat COVID ini masuk ke paru-parunya, sistem tubuhnya masih bisa mengatasi. Tapi kalau orang-orang dengan diabetes, begitu sistem COVID-nya itu masuk ke paru-paru, dia menimbulkan luka. Sama seperti kaki, paru-paru itu bisa bernanah, yang kita sebut dengan pneumonia. Itu yang bisa meningkatkan risiko kematian. Jadi pada dasarnya sebenarnya orang dengan kondisi diabetes, hipertensi, kanker seperti itu memang harus menjaga kesehatannya lebih ekstra, lebih awas, dan supaya tidak terkena penyakit yang bermacam-macam, tidak spesifik hanya COVID. Cuman karena di zaman sekarang ada yang namanya virus corona ini, maka kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Kalau misalnya tadi saya beri contoh penyakit diabetes dengan orang dengan kaki yang gampang luka, dia kewaspadaannya menggunakan apa? Menggunakan sepatu yang ukurannya tebal, supaya saat ke sawah atau saat jalan berjualan kakinya tidak terluka. Kalau orang diabetes bisa seperti itu, kalau dengan COVID ya sama saja, kita mengatasinya, mencegahnya dengan menggunakan masker. Prinsipnya sama untuk kuman yang berbeda. Tapi lebih baik lagi kalau memang tidak diabetes, kalau untuk COVID ini kita sama-sama menggunakan masker supaya yang orang yang sehat tidak menularkan ke orang diabetes yang membuat paru-parunya lebih bernanah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa dok. Ya. Mungkin bisa di next dulu ya dok ya. Ini kan untuk di masa pandemi saat ini tuh, kan banyak yang menyarankan ya dok, kayak vitamin C gitu. Nah itu untuk vitamin C sendiri kan kayak misal ada yang berupa tablet gitu ya dok, dan itu kan dosisnya juga bisa dibilang lumayan tinggi. Apakah baik ya dok untuk dikonsumsi setiap hari? Iya, oke. Vitamin C ini dalam penelitiannya memang terbukti bisa menurunkan gejala dan angka kesakitan. Kalau kita berbicara vitamin, kita tidak masalah mau bentukan effervescent atau tablet, itu sebenarnya semua sama. Cuman yang perlu kita ketahui, dosis yang baik untuk orang sehat itu 1 gram maksimal 2 gram. Jadi 1 gram kalau kita tidak ada gejala itu sudah cukup. 1000 miligram. Saya nggak sebut merek ya. Jadi kalau misalkan ada yang 1000 miligram silahkan. Kalau misalkan ada yang 500 miligram saja boleh 2 kali seperti itu. Diminum sehari nggak apa-apa, ginjalnya nggak akan rusak. Kenapa? Karena memang toleransi dosis untuk vitamin C sebesar 1 gram itu masih bisa diterima. Tidak harus minum tidak harus minum suplemen. Kalau suka makan jeruk, lemon, silahkan, tidak masalah. Kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Yang penting ada yang dimakan berupa vitamin C. Jadi tidak harus, kalau misalkan minumnya harus yang merek-merek ini itu tidak harus. Kalau memang ada natural, makan jeruk, minum lemon, silahkan, tidak masalah.
tanyakan, yaitu di wilayah kami sejak adanya pandemi yang terasa mulai April sampai sekarang ya Pak, ya Dok, itu kalau kita melihat jumlah di Margorejo kan ada 60, tapi ada yang meninggal, ada yang sembuh dan sebagainya ya. Apalagi sekarang perwalinya sudah berubah dan peraturan kementerian sudah berubah lagi, tidak ada lagi ODP, PDP, OTG dan sebagainya ya. Sistemnya modelnya suspek dan sebagainya. Nah, kejadian di tempat kami yang meninggal sekitar 8 orang itu posisi memang dia pasien memang ya. Tetapi waktu rata-rata waktu di tes rapid dia tuh non reaktif. Dalam perjalanan dia pulang sembuh, seperti kayak kasus tadi malam. Minggu dia masuk lagi, masih tesnya non reaktif, tapi dia sudah parah, memang posisi di lambung seperti itu. Akhirnya di rumah sakit RSI dia di swab, menunggu waktu swab, tadi malam meninggal dunia. Seperti itu Dok. Jadi rata-rata rapidnya non reaktif, terus swabnya itu ada yang negatif. Itu terjadi juga di kasus Margorejo Indah. Kebetulan juga anaknya dokter semua itu Dok. Nah, tapi dia meninggal karena leukemia ya, kanker darah. Nah, itu seperti apa? Karena ada beberapa kasus tempat kami, ada 5 orang, itu karena dia tidak mau dikeputih, karena merasa hasil swabnya itu negatif, dia minta dimakamkan di tempat kami. Ada 3 yang di makam umum Jetis, ada juga di Margorejo makam. Intinya rata-rata mereka itu hasil swabnya itu negatif, tetapi ya meninggal. Apakah memang meninggalnya karena penyakitnya atau memang seperti apa? Jadi kita ingin tahu. Tapi lurah ini tetap karena sekarang prosedurnya di rumah sakit kadang pakai tanda tangan lurah Dok, kalau dia tidak mau dikeputih seperti itu. Tapi kebetulan RT RW tanda tangan aja sudah bisa gitu loh masuk. Cuma gelisahnya warga di sekitar ini akhirnya kan karena kan sudah dipeti dan sebagainya ya Dok ya. Kalau kita secara teori apa betul apa tidak, itu tanah itu sekitar itu karena dia itu memang kalau sudah meninggal, kalau sudah dikubur kan dia akan mengeluarkan cairannya Dok. Makanya kenapa jenazahnya dibungkus plastik, itu bagaimana? Karena kan kita kan mengantisipasi yang ada di rumah juga ataupun yang ada di sekitar makam itu apakah tidak boleh ziarah atau apa, karena itu kan pemakaman umum Dok. Seperti itu. Ya itu aja dari kami, karena kasus yang terjadi tadi malam seperti itu. Minggu masuk padahal dia sudah selesai, sudah Mei sudah pernah dilakukan isolasi, hasilnya negatif. Minggu masuk lagi tidak negatif lagi, pas di swab hasilnya belum turun, meninggal. Gitu Dok. Terima kasih Dok. Ya. Oke, saya tangkap maksudnya. Jadi yang pertama mengenai prosedur pemakaman itu murni medis. Saya pribadi tidak bisa menjustifikasi kira-kira dia positif atau tidak, dinyatakan sebagai probable, mungkin dulu PDP atau tidak saat dimakamkan. Tapi pada prinsipnya, bila rumah sakit ini menyatakan memang dia adalah highly probable atau highly suspected COVID, tetap akan dimakamkan secara COVID. Mungkin memang pasien tersebut ada sakit-sakit lain ya seperti leukemia atau apapun, cancer, bisa karena itu. Tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya bahwa memang ada atau tidak posisi COVID-nya. Karena sekarang yang dinyatakan COVID itu juga kita lihat berdasarkan hasil-hasil lain seperti foto dan lain-lain. Jadi tetap kita harus mengembalikannya ke rumah sakit yang menyatakan hal tersebut. Memang betul bahwa pemikiran kita adalah setelah dia dirilis oleh rumah sakit, memang dia misalkan akan dimakamkan secara COVID, apa preventif yang paling penting? Perkaranya itu bukan pada, misalkan kita anggap ada pasien COVID meninggal, yang wajib diwaspadai, yang kenapa kita itu kok memerlukan prosedur COVID bukan karena kuman yang sedang berada di dalam tubuhnya, tapi justru yang berada di luar tubuhnya saat itu.
Maka dari itu kalau pasien ini meninggal, bahwa di seluruh badannya ini kita tidak mengetahui apakah dropletnya masih ada di sana. Kalau yang sudah di dalam, dia sudah dikubur, cairannya keluar, itu otomatis kumannya ikut mati karena dia tidak berada pada lokasi hidupnya dia. Inangnya itu sudah meninggal saat itu. Tapi kalau sebelum meninggal itu ada cairan tubuh yang keluar sampai ke muka, misalkan ke badan atau ke baju, itu yang berpotensi menularkan. Makanya seluruh komponen yang ingin memandikan jenazah atau ikut merawat itu tetap harus pakai APD karena titik berbahayanya di situ. Dan kenapa kok kita tidak boleh ada yang banyak yang menjenguk atau berkerumun? Bukan faktor dari jenazahnya sendiri, tetapi orang yang berkerumun ini kita tidak tahu mana sakit atau tidak. Itu awareness yang lain. Kalau pas jenazah ini sudah dikubur, ditutup, dari segi COVID-nya yang berada di jenazah ini tidak keluar lewat sampai ke atas, tidak ada masalah. Hanya saja saat prosesi pengkuburan inilah yang paling krusial kalau pasien ini ternyata terbukti COVID. Kadang ada beberapa tempat kesehatan yang kita bilang kalau PDP memang kita lebih baik kita aware lebih tinggi dibandingkan kita meremehkan, mengunderestimate bahwa kalau memang pasien ini ada kecurigaan kuat ke arah COVID, lebih baik kita memang makamkan dalam prosedur untuk mengurangi risiko apapun yang bisa terjadi. Untuk perkara dia meninggal karena apa, apakah karena COVID atau karena yang lain, itu kalau dari saya pribadi untuk menjustifikasi ini mungkin agak kesulitan karena kita tidak melihat riwayat medisnya pasien tersebut. Hanya saja kalau memang rumah sakit ini menyatakan ada kecurigaan atau mungkin kecurigaan kuat atau probable, kita sebutnya sekarang probable ya, apalagi confirm jelas, maka lebih baik memang secara COVID karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi concern utamanya adalah saat pemulasaraan jenazahnya, saat jenazah ini akan dimandikan atau apa, saat orang-orang yang mengantar itu juga harus melakukan prosedur dengan APD yang level 3 seperti itu. Sebenarnya kalau keluarga ingin mengantar, ada beberapa protokol rumah sakit yang boleh, tapi tetap menggunakan sama APD-nya level 3. Jadi begitu selesai mengurus jenazah, langsung dilepas di zonanya, APD ini langsung langsung dikeluarkan supaya tidak juga menjadi sumber penularan. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Ini pertanyaannya. Tidak apa-apa, tanya apa saja boleh, silakan. Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya COVID, Pak. Saya tanya ini loh dok, proses masuknya dari droplet yang masuk ke hidung, mulut dan apa itu sampai proses terjadinya kematian itu kok begitu cepat sekali loh dok. Itu proses pengembang biaknya virusnya itu sebenarnya bagaimana itu? Oke. Terima kasih. Iya. Proses virus corona ini COVID-19 itu memang hidup utamanya itu di saluran pernapasan. Di saluran pernapasan kita itu ada banyak sekali mekanisme pertahanan tubuh, mulai dari hidung, mulai dari tenggorokan sampai paru-paru. Cepat atau tidaknya virus ini menimbulkan gejala hingga menimbulkan kematian itu juga per individu sangat berbeda. Mengapa kok ada yang bisa cepat menimbulkan kematian? Pada umumnya pada golongan-golongan yang mungkin lebih rentan terkena penyakit seperti tadi orang tua atau penderita diabetes. Kenapa kok dia secepat itu kalau pada orang-orang itu? Jadi begitu virus ini masuk, yang paling berbahaya lewat hidung, dia akan langsung masuk ke jalur saluran nafas.
Nah, di saluran nafas ini kalau ada orang-orang yang mungkin tidak Kan nggak mungkin ke rumah sakit semua itu kan, katanya kalau rumah sakit semua malah itu. Untuk tindakan preventif dari kita sendiri apa sih dok, selain itu kayak vitamin dan berbagai macam, Iya. saran dari dokter? Terima kasih. Oke. Tindakan preventifnya itu yang nomor satu jelas ventilasi durasi jarak ya. Jadi memang yang disebut pemerintah tentang physical distancing, penggunaan masker itu jelas prevensi utama supaya virus tersebut tidak masuk. Yang pertama. Jadi bahwa yang paling fundamental, yang paling penting adalah yang sudah kita dengarkan berkali-kali di mana-mana, cuci tangan. Karena dia kalau begitu ada di tangan, begitu kita cuci tangan dia langsung mati, langsung hilang. Sama dengan masker itu sangat mencegah dia supaya tak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Mau minum vitamin apa tidak spesifik, asal kesehatannya terjaga. Kesehatan terjaga parameternya apa? Makan cukup. Orang itu pada dasarnya tidak minum vitamin apapun. Kalau makannya sudah baik, itu kebutuhan vitaminnya sudah terpenuhi. Jadi tidak spesifik harus minum vitamin A, B, C, D, E, pakai apa gitu, tidak spesifik. Mau ditambah boleh saja, supaya tidak supaya memastikan, itu hanya untuk memastikan supaya kadar vitamin dalam tubuhnya tidak kurang. Tapi jenis vitamin apa yang harus diminum tidak ada yang khusus. Yang penting adalah menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kebersihan, menjaga makan, menjaga minum, menjaga pola tidur. Seperti itu semua berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sosialisasi, bahwa orang-orang yang di sekitar kita penyesalan itu sering datangnya terlambat, bahwa mereka sering tidak percaya, kemudian tiba-tiba ada yang sakit baru tahu seperti itu. Jadi prevensi yang khusus saat ini untuk minum obat-obatan tidak ada. Jadi jangan meminum obat-obatan COVID yang ada di luaran yang dibilang apa obat ini obat itu kalau tidak ada efikasi, karena semua obatnya obat keras dengan efek samping yang harus dimonitor cukup ketat. Kita sedikit optimis bahwa angka kesembuhannya semakin lama juga ada perbaikan. Obat-obatannya juga semakin maju. Jadi bahwa kalau memang murni COVID, kita dalam 3 bulan terakhir ini ada perbaikan. Jadi meskipun dari kita sudah bisa mengobati lebih baik, tetapi dari masyarakat sendiri tetap melakukan hal-hal yang penting seperti cuci tangan, masker, dan lain-lain tadi, terutama di jarak. Mungkin itu. Jadi tidak ada yang khusus, dia jangan gampang percaya dengan minum ini, minum itu, tidak. Yang penting makan cukup, istirahat cukup, tidur cukup, olahraga yang baik. Seperti itu. Mohon maaf dok, mungkin nambah satu lagi dok. Iya. Silakan. Ya, dari yang tadi sudah disampaikan oleh dokter semuanya, ini ada bukan isu ya, ada berita-berita lewat yang kita lihat di Lendu dan sebagainya itu. Tapi saya ingin mengetahui dari dokter sendiri selaku tenaga medis ya. Jika kita sudah dinyatakan sembuh, pulang dari rumah sakit, tapi dia dulunya pernah mengalami flek-flek yang tadi bernanah dan sebagainya, apakah itu dimungkinkan lagi bahwa itu akan timbul lagi, ataukah seperti yang saya tahu di berita itu, walaupun saya tidak tahu kebenarannya, kalau sudah terkena seperti itu, terutama sudah di paru-parunya ya, apakah 30% itu masih dia tidak bisa pulih lagi untuk pernafasannya, fungsi dari paru-parunya itu tidak bisa pulih sampai dia 100% atau seperti itu dokter ya. Terus yang kedua, yang kedua, sekarang melalui aturan yang terbaru kan tidak, walaupun dia tidak lagi dilakukan rapid ya dok ya, tidak dilakukan rapid karena di Kemenkes itu sekarang yang baru seperti itu. Terus apakah itu harus langsung swab
Nah kan indikasi untuk screeningnya di mana? Kan kadang kan kita nggak pernah tahu ya dokter, dia itu tanpa gejala dan sebagainya. Ya nggak bisa kan langsung di swab. Itu seperti apa? Karena informasi yang kemarin kami terakhir untuk rapid di wilayah kami itu nanti sudah tidak dilakukan lagi. Nah itu apakah menunggu gejala dulu? Karena kita kan juga punya satgas campur tangguh di wilayah kami. Itu bagaimana? Kita ini kan tidak kecuali kalau kita lulusan dari tenaga kesehatan ya. Kalau anda kan apa menunggu dia sampai ada gejala baru kita hubungi puskesmas 1112 atau bagaimana dokter? Karena sekarang sudah tidak akan lagi dilakukan rapid ya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana kerusakan paru-paru setelah terjadi COVID, itu sangat bervariasi antara orang satu dan orang yang lain. Jadi ada memang, tapi sebelumnya kita ini baru menjalani COVID dari tahun 2019 ya. Jadi untuk efek jangka panjang pada umumnya kita belum tahu secara pasti apakah paru-paru ini nanti healing kembali seperti awal. Memang ada kerusakan yang permanen, karena hal-hal seperti itu sebenarnya harus dilihat melalui penelitian. Cuman hipotesis awalnya memang ada kerusakan paru, itu ada, tapi sampai sebatas apa itu kita tidak pernah mengetahui secara pasti. Cuman kalau kita dibilang mau rusak paru 40% sampai tidak sembuh sama sekali, itu kita betul-betul melihat kondisi masing-masing orang. Ada kondisi orang yang misalnya dulunya smoker ya, perokok, mengalami paru-paru molor yang pada dasarnya paru-parunya sudah terganggu, kemudian kebetulan terkena COVID. Nah, kalau pada posisi paru-paru terganggu seperti itu terus terkena COVID, kemungkinan dia akan mengalami kerusakan yang lebih jauh seperti itu. Tapi kalau paru-paru orang sehat dengan gejala COVID yang fleknya itu tidak muncul yang sangat luas, atau fleknya munculnya zonanya juga minimal, ya bisa sempat normal. Jadi hal seperti itu kalau kita secara medis benar-benar bergantung pada masing-masing individu. Berapa persen yang mengalami kerusakan, berapa persen yang tidak, kita tidak bisa mengetahui jelas. Yang penting kita mencegah saja dulu seperti itu. Tapi jangan terlalu takut juga bahwa nanti ini rusak nggak bisa sembuh sekali, ya tidak benar, tidak 100% seperti itu. Sebagian besar pasien-pasien kami mengalami recovery paru yang baik, dibantu oleh terapis nafas. Nanti dokternya membantu cara bernafas yang efisien. Alhamdulillah lama-kelamaan juga menjadi lebih baik seperti itu. Itu untuk kondisi paru. Jadi memang ada yang mengalami kerusakan berat, tapi kita tidak tahu kondisi paru sebelumnya seperti apa. Ada yang memang menjadi sangat baik, ada yang normal menjadi normal sekali, ya juga ada. Untuk pastinya gimana kita masih harus menunggu data-data atau penelitian yang lebih lanjut. Untuk pertanyaan kedua mengenai bagaimana kita untuk sekarang ini menghadapi rapid yang kok ternyata hasilnya kok ya gini ya, banyak yang seperti ini. Memang setiap kalau dari saya pribadi itu pentingnya sebuah tracing. Bukan tidak menunggu gejala atau apa, kita tahu betul bahwa kita tidak mungkin men-swab semua orang, dan kalau menunggu gejala juga akan menjadi sesuatu yang semakin berat. Bahwa kalau memang ada kontak dengan orang yang probable atau orang yang confirm atau orang yang highly suspected, misalkan orang ini batuk, terus kemudian demam tinggi, kedua hari lalu yang bertemu dengan orang ini, maka kita sebaiknya segera menuju ke fasilitas kesehatan. Perkara di swab atau tidak, nanti memang kita harus menunggu dari tempat yang menyediakan fasilitasnya. Tapi pada umumnya bahwa kita itu harus aware terhadap tracing pasien-pasien yang sebelumnya pernah mengalami gejala ataupun berkontak dengan pasien confirm. Lebih mudahnya misalkan pasien ini orang ini tahu bahwa koleganya ada yang masuk rumah sakit probable COVID.
maka ada gejala atau tidak ada gejala. Lebih baik kita memeriksakan keadaan kita dulu. Bersin dan batuk itu mengeluarkan droplet yang jumlahnya sangat banyak. Kalau di menggunakan masker, jumlah yang sangat banyak itu bisa berkurang hampir 90% kalau orang ini pakai masker. Kalau yang kita tahu masker N95 dari medis itu bisa mengurangi sampai 95%. Jadi orang batuk ini potensinya itu sangat kuat untuk menularkan suatu COVID. Jadi kalau ada kita lihat orang-orang yang orang-orang yang kira-kira mau batuk langsung dihindari, pakai masker atau tidak pakai masker. Jadi lebih baik tetap meskipun dia pakai masker batuk ini batuk dan bersin ini hal yang paling berbahaya, karena begitu batuk atau bersin kalau tidak pakai masker penyebarannya itu bisa sampai 5 meter. Dropletnya di sini bisa 2-3 meter kalau batuk, 5 meter kalau bersin. Jadi nempelnya itu bisa kemana-mana, nempelnya bisa ke tanah, ke tiang atau ke apa gitu sampai seperti itu. Juga jangan kita kalau kadang-kadang ingat virus yang lain, bakteri yang lain, mungkin TBC, mungkin Streptococcus itu juga bisa keluar dari sana. Jadi penyakit-penyakit seperti yang berbau droplet itu akan keluar semua. Sebenarnya kita sudah berkutat dengan droplet itu sudah lama. Cuman kita dulu terhadap TBC itu tidak terlalu aware. Jadi kalau kali ini karena COVID ini lebih mematikan, sebenarnya efeknya itu juga baik untuk kesehatan yang baik. Seperti itu. Jadi yang kita sebut sebagai new normal ini ya ada baiknya juga, karena kita tahu, saya sedikit bergambaran ya, kalau negara kita ini negara tropis ya, Indonesia ini berada di garis khatulistiwa. Apa implikasi negara kita sebagai negara tropis? Yang namanya kuman, yang namanya bakteri, yang namanya virus itu senang sekali tinggal di Indonesia karena hawanya bagus. Kita itu punya penyakit seperti demam berdarah, malaria, TBC, itu yang di luar negeri itu sebenarnya jarang sekali kasus-kasus. Mungkin pernah dengar penyakit namanya leptospira yang kena tikus, kayak gitu, tipes. Itu semua penyakit-penyakit ala Indonesia. Penyakit-penyakit yang ada di garis khatulistiwa itu penyakit tropik, penyakit tropis. Nah, dengan adanya new normal ini, kesadaran kita untuk cuci tangan, membersihkan kaki, pakai masker, menjaga jarak, itu sebenarnya ada baiknya untuk mencegah penyakit-penyakit yang lain-lain juga. Jadi tidak mulu-mulu COVID. Kalau tidak COVID, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita itu punya bursa penyakit itu sangat banyak. Penyakit aneh itu sangat banyak. Jadi dengan kebiasaan saat ini, kami harapkan sebagai tenaga medis bahwa kita sering cuci tangan itu juga mencegah banyak sekali penyakit. Buktinya juga terjadi bahwa angka tipes itu juga bisa berkurang, angka sakit leptospira itu juga bisa berkurang karena kita menjaga kebersihan. Ternyata juga baik. Itu hikmah yang salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Jadi tidak semua hal itu menjadi hal yang buruk sekali kita. Alhamdulillah kita kalau sebagai umat juga bisa memaknai hal kenapa kita kok diberi seperti ini itu supaya kita menjaga diri kita lebih baik. Angka perokok juga berkurang karena ketakutannya seperti itu. Kita menjaga supaya tidak diabetes, supaya tidak hipertensi, seperti itu, karena supaya tidak jadi makannya itu jadi tidak karu-karuan. Jadi insya Allah dengan kejadian seperti ini kita lebih buat terhadap kesehatan kita. Itu lebih detailnya begitu tadi. Jadi kalau untuk batuk, kita selain cegah COVID, kita juga bisa cegah lainnya ada pakai masker, karena batuk itu sumber penularan apapun yang paling banyak. Mungkin kalau kita zaman dulu, kalau kita nggak pakai masker, kalau ada orang batuk yang terjadi apa? Yang kena batuknya kena flu, ya karena itu virus lain masuk ke saluran nafas, karena orang yang batuk belakangan
tidak ditutup, tidak pakai masker, malah yang sebelah. Kenapa kita kalau batuk kok satu keluarga flu semua? Ya seperti itu sama. Seperti itu. Mau tambah satu lagi dok. Itu mengenai silakan. yang tadi masalah berolahraga. Misalkan orang Iya. bersepeda atau yang bertani atau dan sebagainya, itu kan mengeluarkan keringat. Bila mana keringatnya itu sudah dibakar mengenai orang lain, itu apakah menyebabkan orang tersebut menjadi tertular penyakit? Bisa tertular. Terus yang kedua, orang berolahraga biasanya bermasker, itu kan biasanya masker kan diturunkan ke bawah hidung. Itu apa Iya. akibat yang akan dia dapat? Terima kasih. Oke, ya. Jadi untuk yang pertama kalau memang menempel di keringat itu tidak spesifik ya dia menularkan secara langsung. Jadi sangat kecil kemungkinan yang menularkan. Dia bukan media virus COVID ini hidup. Tapi mungkin kita kan tidak tahu bahwa dia bukan hanya dari keringatnya, tapi mungkin ya dari kontak lain. Misalkan orang ini memang misalnya dia positif itu ya, mungkin dari nafasnya keluar ke berjalan itu yang bisa menulari. Jadi tidak spesifik dari keringatnya. Mengenai jenis olahraga yang dipilih, sebenarnya ada beberapa jenis olahraga yang memang minimal risiko. Contohnya seperti tenis dan bulu tangkis. Seperti itu. Cuman intensitasnya juga jangan terlalu sering, karena kalau bulu tangkisnya bukan ganda loh ya, satu-satu. Seperti itu kalau memang posisinya jauh itu risiko, bukan saya bilang tidak berisiko, tapi low risk, risiko minimal. Jadi seperti itu. Kalau memang olahraga, kalau pakai masker ditakutkan nanti nafasnya menjadi tidak nyaman. Betul, karena kita menjadi sistem kalau kita olahraga itu ventilasinya akan bertambah. Kalau pada orang muda pakai masker silahkan, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tetap harus pakai masker. Kalau memang tidak kuat pakai masker, yang lebih baik tidak usah berolahraga atau olahraga di rumah seperti itu. Jadi bukan olahraga dipaksain pakai masker atau tidak kuat olahraga kalau pakai masker jadi ya udah tidak usah olahraga yang itu, olahraga sendiri di rumah dengan tidak pakai masker. Seperti itu, amannya begitu. Tapi kalau memang pingin olahraga, ya yang aman-aman ya yang tadi itu sebenarnya bukan aman ya, tapi risikonya minimal. Kalau tidak kuat pakai masker jangan dipaksa, apalagi kalau pada orang-orang tua, kadang-kadang diperlukan ventilasi yang lebih banyak. Kalau dibuat hiper lebih banyak lagi, nanti nafasnya tidak bagus kira-kira. Kalau tidak kuat, anjurannya bukan saat olahraga dilepas, tapi jangan olahraga itu ditunggu aja. Itu. Ya dok, ini kan berhubung waktunya juga udah malam ya dok. Ini Ya. pertanyaan terakhir, apakah memungkinkan virus COVID-19 ini mengalami mutasi dan semakin sulit untuk disembuhkan? Ya, itu pertanyaan yang penting ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi gini, saya berikan penjelasan aja. Virus COVID ini termasuk virus RNA. Jadi virus itu ada dua tipe ya, DNA dan RNA. Virus COVID ini termasuk virus RNA. Virus RNA ini sifatnya satu, lebih mudah bermutasi. Pertanyaannya, bermutasi ke yang lebih jelek atau dia menjadi lebih jinak? Mana? Tidak ada yang pernah tahu. Langsung mandi Bapak Ibu. Terus baju itu saya tidak masuk ruang sekretariat, baju kita lungsurkan, maksudnya langsung harus sudah dicuci seperti kayak gini kemarin juga non reaktif Pak Eko itu kan orang-orang
ODR, maksudnya orang-orang dalam risiko, walaupun sekarang aturannya tuh ya suspek apa bahasa-bahasanya probable dan sebagainya ya, tidak lagi pakai ODP, PDP, OTG. Nah, laporannya kemarin ini yang tadi 60 orang itu dicek lagi Bapak Ibu. Ceknya apa? Dia pindah luar kota, pindah tidak di dalam lurah, dicek loh Mbak. Pindahnya kemana? Padahal yang di tracing puskesmas 60 itu, kalau dia sudah pindah luar kota sudah, laporannya gitu enggak sekarang Bapak Ibu. Lurah ini sama Babinsa, Babinkatina bingung. Kalau sekarang Polda itu kan kantornya di setiap polsek ya, anggotanya. Itu loh laporannya kayak apa Bapak Ibu. Sudah di tracing, istilahnya pelacakan. Kalau dia luar kotanya itu loh dicari kemana, misalnya kedirinya di mana, kerjanya di mana. Karena apa? Untuk memutus rantainya itu, seperti itu. Ya seperti tadi teori juga, ya kalau bisa kan kalau memang ada suspek atau apa baru disemprotkan. Nah RW 4 yang nihil COVID itu ya berkala dia seminggu sekali ya Pak. Dia kenapa? Bukan perkara dia ini makanya, tapi yang penting nggak kena badannya orang ya. Karena lingkungannya kanan kiri kok merah kabeh Bapak Ibu. Makanya teorinya hijau tapi prakteknya loh seperti itu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon maaf mungkin yang kemarin yang 12 termasuk juga Bu RW 1. Kita fair aja, Bu RW 1 juga gitu, Jetis Wetan reaktif. Terus keluarganya yang kemarin Jetis Wetan 4 ya reaktif, seperti itu. Padahal itu orangnya sudah meninggal kan, yang anunya, tapi masih bisa. Terus dia klasternya dengan yang anaknya 1 tahun yang positif itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui klaster-klasternya itu saja, Bapak Ibu sekalian. Cuma belum sembuh total. Padahal sudah selesai. Saya atau apa lu itu lu saya gak apa pun banyak yang seperti itu. Waduh bang begini nggak muda nggak tua sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu masih dalam masa-masa seperti ini, ayolah kita tetap waspada tapi tidak boleh terlalu takut juga. Yang penting kalau sampai rumah langsung cuci tangan apa-apa. Kalau memang kepingin mandi ya mandi, kalau enggak ya wudhu itu sama cuci tangan pakai sabun, sambil cuci kaki. Dan kalau bisa kalau keluar Bapak Ibu bukannya cerewet, terutama ibu-ibu nanti mengingatkan bapak-bapaknya atau anak-anaknya jangan dibiasakan tidak pakai ini Bapak Ibu, alas ya. Jadi tolong, karena kita kan tidak pernah tahu yang tadi droplet itu ya, muncratan yang seperti itu ya, nggak tahunya jaraknya 5 meter ya Bapak Ibu ya. Makanya itu aja dari kami. Yang pasti perwali ini kalau mau Jumatan, mau di tempat ibadah nggak apa-apa, asalkan tetap jaraknya. Nurul Iman juga sudah Ustaz Eko, dia satu itu 500 ya Pak? Kaki 500 ya, dalam satu ruangan ya, yang Nurul Imam ya tadi ya. Ya, jadi sudah dipenangi Bapak Ibu, jaraknya tetap 1 meter. Sebenarnya kalau secara teori 2 meter, tapi kadang orang masih antara 1 meter dan 1,5 meter. Dan ya sudah disiapkan tempat cuci tangan ya sudah. Dan tidak boleh salaman, diusahakan alasnya bawa sendiri ya, bawa sendiri, karena kita mengantisipasi ya tadi itu. Kalau di karpetnya dari musola, langgar dan masjid itu takutnya kan dia ya itu gak sengaja nempel batu nempel di situ tiap hari gak dicuci kan bisa aja tuh Bapak Ibu, masih dipakai desinfektan tapi kan ya tidak terlalu efektif sampai 100%. Ya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga semangatnya. Alhamdulillah terakhir-terakhir ini sudah 2 mingguan kita sudah nihil COVID, tapi yang kasus-kasus selama itu yang masih bermunculan gitu ya. Terus aja itu saja. Yang mudah-mudahan tidak nambah baru Bapak Ibu sekalian ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Lura. Yang di belakang yang berkatnya belum nanti ngomong ke panitia. Dengan seperti ini insya Allah imunnya kita naik. Dengan seperti itu insya Allah kita selalu sehat. Misalkan nanti dirapid semuanya negatif, misalkan diswab juga negatif, tapi pikiran kita terus positif. Al-Fatihah.